Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta, beribu-ribu kenikmatan, taufik hidayah sehingga kita masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kuliah seperti biasanya. Kemudian tidak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniyah. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ahsan dengan nomor NIM 2119292. Di sini saya akan membawakan materi presentasi tafsir Tarbawi yang berjudul Hak Asasi Manusia tentang hak berkeyakinan. Pertama-tama pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang mengapa makalah ini saya bahas. Pertama adalah kebebasan agama atau keyakinan yang disebut freedom of religion or belief merupakan salah satu bagian penting dari hak asasi manusia. Meski hampir tidak ada lagi perdebatan substansif tentang esensialnya subjek ini, akan tetapi kebebasan agama dan keyakinan masih menghadapi masalah dan kendala tertentu di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, kebebasan beragama atau berkeyakinan masih perlu perjuangan secara terus-menerus pada berbagai level kehidupan. Kendala dan hambatan terhadap kebebasan agama atau keyakinan selain itu juga terletak pada ketidakmampuan negara menegakkan undang-undang dan ketentuan dan peraturan hukum nasional maupun internasional yang sudah diratifikasikan dalam kehidupan aktual umat beragama. Hambatan dan kendala kebebasan beragama atau berkeyakinan boleh jadi juga disebabkan dari dalam masyarakat keagamaan itu sendiri. Hal ini bisa terjadi di antara umat beragama yang berbeda dan juga di antara berbagai madhab dan aliran dalam agama tertentu. Sering terjadi kelompok agama yang dominan dalam suatu negara bangsa melakukan tindakan yang menghalangi dan membatasi kebebasan agama dan keyakinan kelompok agama lain. Yaitu barusan latar belakang. Kemudian rumusan masalah, bagaimana gambaran kebebasan hak asasi berkeyakinan di Indonesia, apa saja macam-macam pendekatan solutif dan penjelasannya, apa dalil hak berkeyakinan berdasar Al-Quran. Kemudian tujuan, mengetahui gambaran kebebasan hak berkeyakinan di Indonesia, mengetahui macam-macam pendekatan solutif dan penjelasannya, mengetahui dalil hak berkeyakinan berdasarkan Al-Quran. Langsung kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, poin A, kebebasan berkeyakinan di Indonesia. Untuk konteks Indonesia, masalah kebebasan beragama atau berkeyakinan sedang mengemuka di masyarakat awam. Bukan ingin mengatakan pemerintah telah melakukan pembiaran atas masalah ini menjadi gulungan bola salju yang bisa saja eskalasinya semakin menggiring masyarakat akar rumput dalam konflik horizontal. Pembangunan agama dalam konteks keindonesiaan seharusnya merupakan upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada seluruh umat beragama, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Jadi di sini Indonesia itu memiliki simbol negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Meskipun di Indonesia ini ada berbagai macam agama, bukan dominan hanya satu agama atau dua agama saja, namun berbagai-bagai macam agama seperti hanya Islam, Kristen, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya. Itu di situ pemerintah negara Indonesia itu seharusnya memberikan kebebasan para penganut agama masing-masing. Seperti halnya agama Islam itu tidak ada pembatasan dalam hal peribadatan. Silahkan yang agama Islam silakan melakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Agama Kristen dan Katolik juga seperti begitu. Nah, kemudian pemerintah seharusnya mendukung atau memberikan support dalam melaksanakan kegiatan peribadatan setiap agama. Seperti halnya
agama Islam. Nanti setiap umat Islam itu diberikan pembangunan masjid untuk tempat peribadatan. Bisa juga yang agama Kristen nanti diberikan bangunan gereja, Hindu nanti diberikan vihara atau apa sebagainya. Itu pemerintah seharusnya lebih memperhatikan agama umat Islam atau yang lainnya tersebut dalam hal peribadatan. Kemudian yang poin B, pendekatan solutif, pendekatan sosial budaya. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah di atas? Antara lain melakukan pendekatan sosial budaya terhadap masyarakat setempat, di mana persoalan tersebut mengemuka, melakukan pengawasan terhadap kemurnian pelaksanaan peraturan terkait dengan pendirian rumah ibadat dan meningkatkan peran forum kerukunan umat beragama dan penegakan hukum. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah itu seharusnya memberikan dukungan atau support dalam setiap umat beragama dalam Indonesia itu diberikan dukungan seperti dibangunkan tempat peribadatan. Kemudian penegakan hukum. Nah, di sini itu semuanya itu rukun menjadi satu dalam arti yang Islam ya sudah Islam, silakan melakukan peribadatan sesuai dengan ajaran agama Islam, yang Kristen juga sesuai dengan agama Kristen sendiri. Kemudian dalil hak berkeyakinan menurut Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Nah, di sini bisa kita ambil poin bahwa untukmu agamamu, untukku agamaku, yaitu kalau kamu Kristen ya sudah silakan jalankan peribadatanmu sesuai dengan ajaran agamamu. Kalau kamu Islam ya sesuai dengan ajaran peribadatan agamamu, begitu. Jadi sesama penganut agama meskipun berbeda ajaran itu seharusnya saling bisa menghargai satu sama lain. Bukannya malah saling menghancurkan seperti halnya jihad zaman sekarang. Kalau jihad zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu, zaman Nabi. Soalnya zaman Nabi dulu memang zamannya itu zaman jahiliyah, di mana orang-orang Kristen itu, orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, orang-orang kafir itu seharusnya diperangi agar mereka bisa masuk agama Islam dahulu. Kalau zaman sekarang itu cukup dengan metode yang lebih lemah lembut, yaitu berdakwah atau penyampaian materi, begitu. Kemudian tafsir Quran surat Al-Kafirun ayat 6, kata din artinya adalah agama, balasan, kepatuhan, dan ketaatan. Sebagian ulama memilih makna balasan karena menurut mereka orang kafir Quraisy tidak memiliki agama. Sedangkan yang mengartikan din sebagai agama bukan berarti Rasulullah mengakui kebenaran agama mereka, namun mempersilahkan menganut apa yang mereka yakini. Nah, di sini kemurahan hati Rasulullah itu terlihat bahwa Rasulullah itu tidak suka memaksa orang untuk menganut agama. Dimana poin agama Islam itu salah satunya adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat atau belas kasih bagi seluruh alam, tidak suka dalam hal kekerasan. Sedangkan Buya Hamka menegaskan dalam tafsir Al-Azhar soal akidah di antara tauhid, mengesahkan Allah sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampur adukan dengan syirik. Tauhid kalau telah didamaikan dengan syirik artinya adalah kemenangan syirik. Jadi di mana jika ada tauhid atau mengesahkan Allah dicampur adukan dengan syirik, itu nanti tauhidnya tetap kalah dengan syirik tersebut. Jadi misalkan orang ya berkeyakinan, contohnya saja agama Islam, berkeyakinan bahwa Allah itu esa dan adanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, itu nanti orang Islam tersebut sudah berkeyakinan seperti itu, dan orang Islam tersebut juga mempercayai bahwa adanya Yesus diakui sebagai Tuhan. Itu nanti akan memusnahkan hukum tauhid, yaitu berbeda orang Islam tersebut berubah menjadi orang musyrik atau syirik. Ya, begitu. Ya, kemudian sedikit kata mutiara dari saya. Al-ilmu bila ngalamin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon
yang tidak berbuah begitu. Jadi kita memiliki ilmu itu kita diwajibkan untuk mengamalkannya begitu. Ya, sekian dari saya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila banyak salah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.